Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa bertemu lagi di sore hari ini. Hari ini saya akan sharing mengenai deteksi dini psikis pasangan. Sambil saya izin share screen, saya mau cerita dikit karena sebenarnya jadwal ini bulan lalu ya. Saya ingat sekali bulan lalu dan di reschedule jadi bulan ini. Dan saya mencatat tanggal 28 karena bulan lalu tanggal 28 dan saya dihubungin ternyata berubah lagi tanggal 21 hari ini. Dan pasti bukan kebetulan karena saya tipe yang percaya nothing happen by accident, everything in Jesus plan, dan momen ini masih jadi momen perenungan juga buat saya pribadi ketika saya mempersiapkan ini. Sebenarnya saya juga sedang mendeteksi diri sendiri juga dan pasangan juga. Jadi sama-sama belajar. Jadi sore hari ini kita sama-sama belajar dan biar Roh Kudus yang pimpin kita, yang memberikan pencerahan, memberikan hikmah, pengertian, kebijaksanaan pada kita semua. Jadi kemarin saya baru merayakan anniversary bersama suami yang ke-16, Only by Jesus Grace, 22 tahun kenal pasangan, dan 16 tahun sah resmi dalam pernikahan. Dan saya, sedikit cerita, saya, oh ya, nama saya Wahyuni Kristiani Martono, buat yang belum kenal, shalom, salam kenal, saya biasa dipanggil Yuni. Saya kenal suami ketika kuliah S1, dan kebetulan saya mahasiswi psikologi. Jadi, pasangan saya, waktu itu calon suami, itu saya sering jadikan sampel atau objek penelitian. Mungkin kalau di sini ada mahasiswa psikologi mungkin tahu nih maksudnya. Jadi OP bahasanya, objek penelitian atau jadi sampel untuk jadi kalau ada praktek tes apapun itu pasangan saya ini udah saya uji cobakan lah tanda kutip gitu. Jadi secara manusia saya kayaknya kenal banget nih sama pasangan saya, luar dalamnya. Jadi dari kecerdasannya, dari dia problem solvingnya, sampai alam bawah sadarnya udah tes proyeksi yang katanya dewanya tes psikologi, udah saya teskan sama pasangan saya. Jadi saya ngerasa saya udah kenal nih, saya udah analisa dia gitu. Tapi apakah itu jaminan ketika memasuki bahtera rumah tangga? Nanti kita akan lihat ya. Kayak ini gambaran perkenalan sekilas tentang saya. Saya aktif hari-hari di dunia pendidikan, pengajaran, praktek psikologi, juga organisasi, dan saya juga orang tua dari anak-anak luar biasa. That's Grace. Oke, di link chat box mungkin sudah ada ya, link quiz. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua warga surga yang mengikuti BCC ini, silakan boleh mencoba. Silakan Pak Santai, atau mungkin ada yang sudah mengerjakan, nanti kita bahas satu persatu karena waktu ke depan, beberapa waktu depan kita akan fokus nanti ada tentang kepribadian. Nah, ada 4 yang akan dibahas kali ini gitu. Jadi ada sanguin, kolerik, melankolik, dan pragmatik atau pragmatis. Oke. Sebelum kita bahas, kita perlu tahu dulu nih, kita akan bahas di area mana sih nih sore hari ini? Jadi kita akan lihat gambaran besar dulu, gambaran Bible tentang manusia. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita menerima, mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita sudah dibenarkan. Jadi kita sudah mempunyai identitas baru. Christ in me, kita anak-anak Elohim, kita ciptaan baru. Roh kita menentukan identitas kita. Kita anak Elohim. Dan ada area jiwa. Jiwa atau dikenal juga psikologis atau psikis yang menentukan kepribadian kita. Area jiwa ini juga ketika roh dibenarkan, jiwa kita juga sudah diselamatkan satu kali untuk selamanya. Di area jiwa ini ada pikiran, emosi atau perasaan, juga dorongan yang terlihat dalam perilaku. Terus terakhir ada area tubuh atau fisiologis.
Oke, psikis atau psikologis itu merupakan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Nggak kelihatan tuh secara kasat mata. Psikis itu kata lain dari jiwa, mental, atau psikologis. Jadi ketika kita mau membicarakan deteksi dini psikis pasangan, kita berbicara fokusnya ada di area jiwa. Di mana area jiwa ini selama kita masih hidup, masih bernafas, masih tinggal di dunia ini, jiwa kita masih bisa up and down, masih bisa terintimidasi dengan si jahat karena iblis atau si jahat tidak akan tinggal diam. Roh kita sudah dibenarkan, aman. Nah, area jiwa ini yang kadang masih bisa galau, pikiran kita masih bisa galau, perasaan kita masih bisa galau, perilaku kita, dorongan kita juga masih bisa gaje ya, masih bisa nggak jelas, kita bisa berubah-ubah. Nah, ini area ini yang akan kita bahas. Sebelum kita mendeteksi diri dini pasangan kita, ada tips 5K yang akan saya berikan juga nih. Pengenalan pasangan ini ada 5K. 5K apa aja? K yang pertama adalah kenali diri. Sebelum kita mengenali pasangan kita harus kenali diri kita dulu seperti apa. Pertama, kenal karakter diri. Kalau yang belum tahu atau masih bingung, tadi ada tools, itu hanya tools, hanya untuk membantu biar ya, buat yang bingung ada gambaran. Tapi yang paling mengenal diri kita adalah kita sendiri gitu pastinya. Jadi pertama kenal karakter diri, kalau sudah kenal, kita terima dan berdamai dengan diri kita. Apapun itu, baik buruknya, kita berdamai, kita terima. I'm blessed. Kita terima. Kenapa? Karena Bible mengatakan, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku akan menyanjung engkau. Sebab apa? Sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kita sadar, kita terima, kita ini adalah ciptaan baru. Ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa? Kita. Kita yang ada dalam Kristus, kita adalah new creation. Kita adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Wow, haleluya, puji Tuhan. Kita ciptaan baru. Bahkan sejak dalam kandungan kita tuh udah diberkati sama Tuhan dengan apa? Dengan kejadian kita yang dahsyat dan ajaib. Jadi ada alasankah kita untuk tidak terima diri kita? No. Kenapa? Karena Kristus di dalam kita. Dia yang akan mendamaikan kita. Terima diri kita. Damai. Christ in me. Ketika kita lagi down, kita bisa merefleksikan, kita introspeksi diri kita. Kenapa tadi malam pasangan saya marah sama saya? Kenapa kok tadi pasangan saya di meja makan nggak mau ngajak ngomong saya? Ada apa ya? Jadi sebelum kita menduga-duga, sebelum kita berneti atau bernegatif thinking atau berprasangka, kita introspeksi dulu diri kita. Dan jangan lupa, kita ini manusia pembelajar, lifelong learner. Selama masih ada nafas kehidupan yang Tuhan percayakan pada kita harus terus mau diperbaharui hari lepas hari. Reframing. Kita harus perbaharui pikiran kita menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Kalau kita nggak mampu, Kristus di dalam kita yang akan memampukan kita. Dan jangan lupa bersyukur ketika kita sudah kenal diri kita sudah berdamai dengan diri kita sudah merefleksikan semuanya dalam diri kita, yang terjadi dalam diri kita mau terus belajar, kita jangan lupa bersyukur. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Oke, tadi mungkin ada yang sudah kuis atau mungkin dulu udah tahu kita tipe
Kepribadiannya apa? Ini sekilas saya mau sharing, ada yang namanya sanguin atau tipe populer. Jadi kalau tipenya sanguin atau populer ini kepribadiannya menarik, senang ngobrol, biasanya rame lah. Dan emosional, demonstratif, antusias, ekspresif, periang, penuh semangat, kepoh ya ingin tahu, lugu, polos, tulus, mudah diubah kadang-kadang, dan seterusnya. Nah, kalau tipe sanguin atau populer ini kalau sebagai orang tua ini biasanya dia membuat rumah menyenangkan, rame, biasanya badutnya, badutnya dalam keluarga gitu. Biasanya kalau ketemu suami yang tipenya melankolis atau tipe yang nggak terlalu banyak ngomong lah gitu, yang kalem, nih seneng banget ketemu istri atau pasangan atau sebaliknya ya, yang sanguin. Kenapa? Jadi rumahnya rame. Jadi disukai teman, anak-anak, jadi mengubah bencana menjadi humor gitu. Yaitu tadi badut hampir sirkus. Oke. Dan kalau tipe melankolis atau sempurna, ini yang biasa introvert pemikir. Dan biasanya dia suka pesimis gitu. Ini emosinya dia mendalam, dipikir, dianalisa, serius, tekun, biasanya cenderung jenius katanya. Berbakat kreatif, filosofis, menghargai keindahan, perasa terhadap orang lain, suka berkorban, penuh kesadaran, dan idealis. Nah, kalau jadi orang tua biasanya ini menetapkan standar yang tinggi, ingin segalanya perfect dilakukan dengan benar, menjaga rumah selalu rapi, merapikan barang anak-anak, mengorbankan keinginan sendiri untuk orang lain, mendorong inteligensi dan bakat. Kebayang, udah ada bayangan ya, sampai di sini baru 2 kepribadian. Kalau sebagai teman dan pekerjaan nih saya nggak fokuskan, kita fokus yang sebagai orang tua aja dalam keluarga. Dan ada tipe kepribadian koleris atau kolerik atau kuat. Di sini biasanya berbakat pemimpin, dinamis, aktif, sangat memerlukan perubahan, harus memperbaiki kesalahan, berkemauan kuat dan tegas, tidak emosional dalam bertindak, nggak mudah drop ya, patah semangat, memancarkan keyakinan, bisa menjalankan apa saja. Biasanya kalau jadi orang tua, dia pemimpinannya kuat, dia tuh tetapkan visi misi keluarganya, tujuan, memotivasi keluarga untuk kompak mungkin ya. Terus tahu jawaban yang benar, biasanya di sini yang memutuskan gitu. Pragmatis atau damai. Dia biasanya orang dengan kepribadian ini mudah bergaul, santai. Diam, tenang, dan mampu. Sabar, rendah hati, seimbang, konsisten. Pokoknya peaceful lah gitu. Dan bisa bahagia menerima kehidupan. Sebagai orang tua, biasanya menjadi orang tua yang baik, menyediakan waktu bagi anak-anak, tidak tergesa-gesa, bisa mengambil yang baik dari yang buruk, terus tidak mudah marah, tapi yaitu slow biasanya ya. Nah, kalau kita udah kenali diri kita coba masuk ke tahap kedua, itu kenali diri pasangan kita. Kenali karakter pasangan, apapun pasangan kita, kalau misalkan kita sanguin, pasangan kita melankolis, atau kolerik, atau dia pragmatis, ya kita terima. Karena nggak bisa tukar tambah. Jadi ketika kita sudah putuskan, berkomitmen mengambil suami atau istri sebagai pasangan kita, itu sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Jadi kita terima dan berdamai. Terus bersyukur. Aku selalu bersyukur kepada Elohimku ketika aku mengingatmu di dalam doa-doaku. Filemon 1 ayat 4. Jadi jangan lupa, ketika kita terima dan berdamai dengan pasangan kita tuh selalu membawa dalam doa. Bagaimanapun juga, hendaklah setiap orang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Ketika kita mengenali pasangan kita menerima dan berdamai. Dan jangan lupa bersyukur. Oke, ini sekilas serba-serbi pasangan. Pada umumnya kombinasi pasangan yang ideal adalah pasangan yang mempunyai kekuatan kebalikannya. Misalnya contoh, istrinya sanguin biasanya melankolis suaminya. Kenapa? Jadi yang biasanya introvert gitu diimbangin sama yang rame gitu. Jadi nggak terlalu sepi kehidupannya. Atau yang kolerik misalnya yang dia kan cepet kan kolerik. Putuskan sama pragmatis, karena pragmatis tuh slow, peaceful, santai, damai gitu. Tapi kalau misalkan kehidupan
damai, santai, terus kan kadang juga nggak baik kan, jadi perlu ada penyeimbang, yin and yang biasanya kalau ini ya. Jadi ada penyeimbang. Biasanya yang ideal adalah yang gitu, karena katanya saling melengkapi. Meskipun ideal pasangan ideal, karakternya ideal sekalipun, itu pasti tetap akan ada beberapa konflik yang kalau nggak diselesaikan bisa menjadi masalah besar. Terus masalah dalam hal seks ini juga menarik, dan ini kenapa saya juga masukkan di sini, karena mungkin ini bisa menjadi masalah dan kita bisa mendeteksi dalam hal ini juga dalam perilaku. Misalnya, untuk orang yang sanguin itu biasanya menyukai seks yang spontan, kreatif, dan menyenangkan. Kalau melankolis lebih suka yang romantis gitu, lilin, bunga, ambience-nya, vibes-nya harus dapat dulu misalnya. Kalau yang koleris suka dengan seks yang cepat dan tidak direncanakan, nggak butuh waktu yang lama asalkan sering misalnya. Terus si pragmatis itu lebih suka seksnya di hari khusus, misalkan di momen-momen tertentu gitu yang spesial. Jadi suka yang perlahan-lahan dan nggak suka terlalu sering. Kebayang dong kalau si pragma sama si koleris ketemu, yang satu pengen sering dan cepat, yang satu slow, terus cuma momen-momen tertentu. Kalau nggak ada kompromi, kalau nggak ada komunikasi, itu akan jadi seperti apa gitu. Dan ini kita bisa pakai salah satu hal yang bisa kita pakai untuk mendeteksi pasangan kita ketika sudah tidak sesuai dengan kompromi atau perjanjian sebelumnya lah, atau percakapan atau apapun itu. Nah, ini bisa kita deteksi ada apa. Masalah dalam hal kerja juga bisa kita lihat. Misalnya, kalau yang sanguin itu melihat kerja sebagai sesuatu yang jahat, tetapi mereka mau bekerja keras asal ada yang menyenangkan. Kalau melankolis tuh suka yang detail dan konsentrasi. Kalau koleris tipe yang mudah jadi gila kerja. Kalau pragmatis itu cenderung menunda-nunda pekerjaan yang sulit. Oke, udah kebayangkan dalam hal kerja aja bisa konflik gitu kalau tidak ada komprominya ya, atau komunikasi yang baik. Kita juga perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah berubahnya kekuatan kita menjadi kelemahan adalah dengan menyadari keduanya. Seperti tadi di awal, kita harus kenal dulu diri kita dan pasangan kita, dan kita maksimalkan sisi positifnya dan minimalkan sisi negatifnya. Kesadaran yang sehat dan akan kelemahan kita sendiri akan mencegah kita dari rasa tersinggung ketika pasangan kita dengan penuh kasih menunjukkan kepada kita. Jadi kadang kita tuh kalau nggak punya penerimaan diri yang luar biasa, kita tuh jadi gampang tersinggung. Apalagi pasangan kita tipenya yang ngomong nggak pakai filter dan ceplas-ceplos. Kadang juga mungkin mengkritik kita di tempat umum, itu kan sesuatu yang kadang buat orang itu sensitif gitu, karena harga diri gitu ya. Tapi ya kalau kita menyadari, kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita maupun pasangan kita, dan kita punya kesadaran yang sehat ini, kita bisa jadi satu tim yang luar biasa, saling membangun, jadi ketimbang dua individu yang saling menjatuhkan. Ketika kita menikah dengan pasangan yang kepribadian sama, tadi kan idealnya kalau beda ya karena saling melengkapi. Tapi kalau misalnya kepribadian sama, bayangin, sanguin, menikah dengan sanguin, jadi sama-sama rame gitu. Tapi apa? Lupa tuh kerjaan, misalkan, ayo kita jalan-jalan, ayo kita traveling, ayo kita langsung spontan kan dari mobil. Tapi udah sampai di jalan, oh ya lupa matiin kompor, oh ya lupa bawa kacamata renangnya. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang hari-hari gitu. Atau dua orang koleris sama-sama ingin memimpin. Kebayang nggak rumahnya suami istri sama-sama koleris, sama-sama mimpin. Ya udah, kita kesini aja. Dedi kesini aja kata dedinya. Anaknya bingung mau ikutin yang mana gitu. Terus dua orang melankolis yang semuanya pengen perfect, tapi standar mereka beda. Dedinya perfect, papanya perfect, mamanya perfect, papanya pengen anaknya jago renang, jadi juara renang, mamanya pengen anaknya akademis misalkan. Yang pusing siapa yang jadi korban? Anaknya. Bingung mau ikutin papa atau mama. Atau dua orang pragmatis yang sama-sama tidak peduli apakah segalanya dikerjakan tepat waktu atau enggak gitu. Kebayang kalau suami istri pragmatis. Ya udah nanti ajalah belajarnya. Ya udah kamu
main aja dulu nggak apa-apa. Kebayang dong anaknya akan seperti apa. Jadi walaupun pasangan ini memiliki kekuatan ganda, tapi mereka juga berpotensi sekali untuk memiliki kelemahan ganda yang seperti contoh-contoh yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita harus apa? Komunikasi. Segala sesuatunya, mau tipe kepribadiannya sama atau bertolak belakang dengan suami atau istri, kita perlu komunikasi. Selalu luangkan waktu untuk berkomunikasi. Dan yang diingat, jangan berkomunikasi. Jangan pernah berkomunikasi. Usahakan, meskipun ini sulit, tapi usahakan jangan berkomunikasi ketika sedang emosi. Kita harus calm down dulu. Dan kita akan komunikasi itu hingga mencapai suatu kompromi gitu. Dan di sini ada ayat yang mengingatkan kita, perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulut kita, tetapi katakanlah hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Efesus 4 ayat 29. Dalam nama Tuhan Yesus, in Christ kita dimampukan. Mulut ini jangan sampai mengeluarkan perkataan yang sia-sia, tapi hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Amin. Dan di Yakobus 1 ayat 19 kita juga diingatkan, oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Amin. Semoga, bukan semoga, dalam nama Tuhan Yesus in Christ, kita semua sore hari ini, warga surga yang mendengar ini terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam pasangan kita juga. Amin. Nah, ini ada contoh, karena kan nggak selamanya kehidupan itu smooth. Ketika kita mau mendeteksi psikis pasangan kita, ketika yang biasanya ramah, timbul kok banyak diam, menarik diri, terus kita harus apa? Ya selain mendoakan pastinya gitu, dan nanti kalau memang udah nggak sanggup cari bantuan, tapi kita ini ada tips-tips untuk mengkomunikasikan, mengekspresikan sikap kita ketika pada pasangan kita. Misalkan obat depresi untuk orang sanguin gitu, beri mereka, aduh kasihani mereka, beri mereka hadiah atau kartu, ajak mereka makan siang, sering-sering menelpon, pujilah mereka, biarkanlah mereka membicarakannya, menangis, beri mereka pengharapan yang terus, semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah kalau orang sanguin lagi depresi, kuliahi mereka. Jangan pernah, atau banding-bandingkan mereka, atau mengatakan kata-kata klise, pasti ada dosa dalam kehidupanmu, Tuhan pasti ingin memberimu pelajaran. Oh no, jangan sekali-sekali melakukan itu pada orang sanguin. Jangan membuatnya merasa bersalah. Untuk orang melankolis, katakanlah, aku tidak menyalahkan kamu, yang penting kita duduk diam, dengerin mereka, be there untuk orang melankolis ini. Diskusi, jadi simpati. Jangan sepelekan permasalahan mereka. Jangan paksa mereka untuk bergembira atau mengatakan itu hal yang bodoh. Oh, jangan. Yang penting hadir untuk orang yang melankolis. Jangan tinggalkan mereka. Kalau untuk orang yang koleris, doronglah mereka dengan harapan kemenangan. Hey, kamu pasti bisa. Kamu tuh hebat, kamu kuat, kamu pasti bisa. Kamu tuh orang yang paling cerdas yang aku kenal. Terus bantu mereka untuk menemukan langkah-langkah praktis. Kenapa? Biasanya orang koleris ini kan visioner, banyak idenya atau gimana yang tapi kurang membumi. Misalkan ya dikasih tips praktisnya. Jadi kalau orang koleris depresi, jangan dikasihani. Itu akan memperparah karena harga dirinya terkoyak gitu. Jangan katakan juga Tuhan sedang ingin menarik perhatiannya. Oh, nggak masuk itu. Jangan katakan juga depresinya disebabkan oleh karena terlalu banyak bekerja, harusnya santai. Wah, ngamuk yang ada. Terus untuk orang yang pragmatis, setujui penilaiannya. Kehidupan memang tidak adil. Ngangguk. Dengerin aja. Selama ini kamu orang baik, kamu tidak pantas mengalami ini. Katakan juga, pasti kita akan menemukan solusinya. Santai aja kalau sama pragmatis hadapinya. Jangan pernah berikan perintah-perintah khas kolerik. Ayo bangun, kamu pasti bisa. Happy dong. Kayak gitu nggak masuk buat orang pragmatis. Terus jangan ceritakan masalah kita. Kalau dulu ya, aku nih kalau punya masalah kayak gitu, nggak masuk juga. Jangan diejek.
Yang keempat adalah kolaborasi. Ketika kita sudah mengenali diri kita kenali pasangan kita sudah komunikasi sampai menghasilkan kompromi, kita juga bisa setelah itu kita lakukan kolaborasi. Di sini kita diingatkan di Efesus 4 ayat 2, dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Itu dasar kita melakukan kolaborasi. Dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menopang seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Dan di sini ada Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, sebab mereka memiliki upah yang baik dari jerih lelah mereka. So, collaboration is better ya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Yang kelima, komitmen. Ketika kita bicara komitmen, kita ingat, Yesus Kristus adalah fondasi, dan kita berpegang pada firman Tuhan. Apa itu? Apa yang sudah dipersatukan Elohim, janganlah diceraikan manusia. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lemah lembut dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Jadi, ketika kita mau mendeteksi psikis pasangan kita cek emosinya, area jiwa tadi, emosinya seperti apa? Apakah berubah dari biasanya? Pikirannya apakah ada perubahan dari biasanya? Dorongan perilakunya apakah ada perubahan dari biasanya? Dan ketika kita mau melakukan deteksi dini ini, jangan lupa, kita akan kesulitan kalau kita belum melakukan 5K itu. Pengenalan pasangan kita. Dimulai dari kenali diri kita, kenali pasangan kita, komunikasi, hingga mencapai kompromi, dan kolaborasi. Karena apa? Berdua lebih baik daripada sendiri. Dan ketika ada kolaborasi, kita ikat dengan komitmen. Kalau Christ in me, Yesus Kristus adalah fondasi keluarga ini. Yesus Kristus adalah dasar dari pernikahan kita. Dan kita ingat, ketika kita tidak mampu, Tuhan yang di dalam kita yang akan memampukan kita melalui segala sesuatunya. Dan terakhir saya akan tutup dengan satu ayat dari Efesus 4 ayat 32 ini, saya tekankan lagi. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lemah hati, lembut hati, dan saling mengampuni. Sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kita. Mengampuni. Pasangan, tipe kepribadian apapun, pasti selama kita masih ada di dunia, pasti ada aja intimidasi si jahat. Pasti akan ada aja up and down. Mungkin kita kecewa, tapi ingat-ingat ayat ini. Biarlah Tuhan di dalam kita yang memampukan kita untuk bisa menerima diri pasangan kita dan mau mengampuni sebagaimana Elohim dalam Kristus yang di dalam kita ini telah mengampuni kita. Yeshua HaMashiach, bless you.